Halo teman-teman semua, saya Angelika Fiona Mulyono dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2021 kelas 01 dengan NIM 21M10015. Retorika publik pada dasarnya adalah manusia sebagai seorang pencerita, sehingga perilakunya lebih didorong oleh emosi dan estetika. Lalu, manusia lebih suka narasi dibanding sebuah argumen. Contohnya, salah satunya adalah pidato. Manusia lebih mudah menerima serta mencerna dan menyerap cerita dibanding fakta-fakta. Contohnya, Tuhan Yesus sering menabur perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada Tuhan Yesus menebar perumpamaan, reaksi dari orang sekitarnya, mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah fakta dan percaya terhadap cerita tersebut. Dan terdapat beberapa asumsi. Yang pertama itu, manusia secara ilmiah sebagai pendongeng. Pada dasarnya, manusia senang bercerita, mendengarkan maupun menyampaikan, terlepas dari apakah yang diceritakan itu punya fakta atau tidak. Lalu, keputusan tentang nilai sebuah cerita didasarkan pada alasan yang bagus. Narasi yang akan mudah dipercaya jika narasi rasional, logis, dan ada bukti-bukti nyatanya. Selanjutnya adalah alasan yang bagus ditentukan dari sejarah, biografi, budaya, dan karakter, berkaitan dengan posisi latar belakang, pencerita, dan pendengarnya. Lalu, narasi akan dipercaya jika ceritanya konsisten dan jujur. Narasi akan mudah dipercaya ketika memiliki dua prinsip, koherensi dan fidelity, bahwa ada kesinambungan, keterpaduan, dan kecocokan. Dunia adalah kumpulan cerita, dan kita harus memilih di antaranya. Artinya, peristiwa nyata bisa diceritakan dari berbagai sudut pandang, dan akhirnya terpaksa kita harus memilih salah satu yang lebih mempercayainya. Sejarah retorika publik. Retorika sudah ada sejak manusia lahir, namun sebagai seni yang dipelajari dimulai abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan yang penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Lalu ada yang beranggapan adalah retorika adalah suatu komunikasi tempat komunikator berhadapan langsung dengan publik. Retorika mempunyai tujuan untuk mempengaruhi audiens, serta retorika adalah suatu bentuk komunikasi langsung dengan massa. Lalu terdapat tokoh-tokoh dari retorika. Yang pertama adalah Georgias. Georgias adalah seorang guru retorika yang pertama. Ia membuka sekolah retorika yang mengajarkan dimensi bahasa yang puitis dan teknik berbicara impromptu, atau bisa disebut dengan berbicara tanpa persiapan. Yang kedua adalah Protagoras. Protagoras adalah seorang yang menyatakan bahwa kemahiran berbicara bukan untuk kemenangan melainkan demi keindahan bahasa. Yang ketiga adalah Sokrates. Sokrates menyatakan bahwa retorika adalah demi kebenaran. Metode Sokrates dalam retorika adalah memisahkan pemikiran dari yang tepat, yaitu dengan berpikir mendalam dan memperhatikan suatu persoalan dengan sungguh-sungguh agar dapat menemukan suatu nilai universal yang ada dalam masyarakat. Lalu bertanya dan menyelidiki argumentasi yang diberikan kepadanya. Lalu ada Isokrates. Isokrates mendirikan sekolah retorika tahun 931 SM dengan penekanan pada penggunaan kata-kata dalam susunan yang jernih, tapi tidak berlebih-lebihan. Rentetan anak kalimat yang seimbang dengan pergeseran suara dan gagasan yang lancar. Lalu ada Plato. Menurut Plato, retorika penting sebagai modal pendidikan, sarana mencapai kedudukan dalam pemerintahan dan mempengaruhi rakyat. Yang terakhir adalah ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, tujuan retorika adalah membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktian. Ia menulis 3 jilid buku berjudul De Arte Rhetorica, yang diantaranya berisi 5 tahap penyusunan pidato. Dapat disimpulkan bahwa peristiwa Tuhan Yesus dapat dimasukkan dalam retorika publik karena Tuhan Yesus memberi perumpamaan melalui cerita-cerita di hadapan orang banyak, dan orang banyak itu mempercayainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.